Apa? Nah, ini sebenarnya topik yang cukup simpel sebenarnya. Cuman gue yakin banyak dari kalian yang masih nggak tahu. Yang kalian mikir, oh Bitcoin gerak karena apa? Supply and demand. Karena banyak yang mau beli. Karena ini langka. Tapi aslinya lebih kompleks daripada itu. Dan di sini gue mau ngejelasin dan sebenarnya nggak cuma Bitcoin, tapi nggak cuma Bitcoin, tapi juga aset-aset lain yang spesifiknya yang beresiko lah ya, yang kayak misalnya emas, saham, properti dan lain-lain. Oke, kita lanjut. Jadi ada berdasarkan research gue nih, jadi ada 6 aspek nih yang bakal mempengaruhi harga Bitcoin. Yang pertama global liquidity. Kalian udah pernah denger nggak global liquidity itu apa? Gimana sederhana? Global liquidity. Nantilah kita bahas, kita list dulu. Supply and demand, market psychology, geopolitical risk, scarcity, dan derivative market. Kelihatannya simple ya. Cuman mari kita bahas lebih lanjut. Karena ini bakal jadi gimana ya, dibilang blueprint bisa lah. Ini adalah blueprint untuk kalian berinvestasi di financial market. Khususnya di risk on asset ya. Ini gue ngomong risk on asset. Kayak properti, emas, saham, Bitcoin. Oke, kita masuk dulu ke global liquidity. Apa itu global liquidity? Lanjut. Apa itu global liquidity? Jadi simpelnya global liquidity itu adalah keseluruhan di dunia ini uang yang beredar gitu. Berapa uang yang beredar yang ada di dunia ini. Sesimpel itu sebenarnya. Kita lanjut. Dan kalian juga harus tahu, dan gue yakin kalian udah pasti tahu dong, tuas global liquidity itu dipegang sama Federal Reserve, Bank Sentral Amerika. Ini nih, Jerome Powell nih. Ini belum ke-update nih fotonya nih. Ya biar lebih fat banget gitu loh. Kalau misalnya ketua The Fed yang baru kan kayak belum ada gitu jiwa Federal Reserve-nya. Nah, udah 2 periode kalau nggak salah. Nah, kalau kita lihat nih di cycle lalu setelah Fed QE itu Bitcoin langsung terbang, bro. Nih, Fed QE di sini, QE itu simpelnya cetak duit. Kalau misalnya QT itu simpelnya ngurangin duit yang beredar. Jadi QE itu mencetak duit ya, Fed itu cetak duit. Jadi Fed itu cetak duit di sini, Bitcoin langsung pump tuh, terbang sekitar 700%-an kalau nggak salah ya. Oke, kita lanjut. Nah, gimana caranya rakyat itu investasi kalau duit aja mereka nggak punya? Makanya global liquidity ini gue bisa bilang aspek yang paling penting lah dalam kita berinvestasi di financial market, khususnya di risk on asset gitu. Nah, kita lanjut. Emas pun sama. QE itu pemicu awal rally. Jadi nggak cuma Bitcoin guys, gue bilang kayak emas, properti, crypto atau saham dan lain-lain itu semuanya dipengaruhi oleh global liquidity. Tapi tidak sesensitif Bitcoin. Bitcoin itu adalah aset yang paling sensitif terhadap global liquidity. Jadi kalau misalnya kalian, nih orang tua kalian ada yang mau beli tanah gitu misalnya, mau beli properti, mau beli kos-kosan gitu, ya kalian juga harus ngeperhatiin global liquidity gitu. Kalau bisa ya. Karena kalau misalnya uang yang beredar itu banyak, itu bakal ngebuat aset-aset risk on asset kayak misalnya Bitcoin, emas, saham, properti dan lain-lain itu bakal rally. Ini nih contohnya, emas itu. Nih, QE itu pemicu awal rally-nya emas. Kalau misalnya lihat sini nih, QE rally. Gitu, teman-teman. Nah, yang kedua ada supply and demand. Ini kan udah pasti tahu lah. Supply and demand itu kita bisa ngelihat dari berapa banyak orang yang beli dan berapa banyak supply-nya. Kita lanjut. Semua aset itu bergerak karena supply and demand. Udah pasti, ya kan? Aset itu udah pasti gerak karena ada yang mau beli. Kita harus jujur-jujuran aja lah. Mungkin ada yang bilang saham ini naik karena fundamentalnya bagus. Sebenarnya benar, tapi kurang tepat. Kenapa aset ini bisa naik? Karena banyak yang beli, ya kan? Emas naik kenapa? Karena banyak yang beli. Cuman mereka ini beli ada tujuan di balik itu gitu. Ada tujuan di balik supply and demand itu. Oke, kita lanjut. Nah, yang ketiga market psychology. Ini udah pasti kalian tahu lah. Ini wajib kalian tahu karena ini penting banget apalagi buat kalian yang trader. Ini gue yakin nih di sini banyak banget dari kalian yang trader ya. Apa itu market psychology dan kok bisa berdampak? Nah, jadi market psychology itu cara analisa dengan melihat gimana cara berpikir setiap investor atau trader, guys. Jadi, ini gue udah kasih fotonya Adam Smith ya. Harga bergerak itu karena market psychology. Harga aset itu bergerak tergantung psikologis mayoritas para investor. Kalau misalnya investor itu mikir, oh ini aset ini bakal naik nih, atau aset ini kayaknya banyak yang beli nih, ya otomatis mereka semua bakal berpikir sama dan akhirnya ngebeli aset itu kan, karena mereka itu mikir kalau aset itu bakal naik gitu.
mereka mikir Bitcoin bakal naik, ya mereka akhirnya beli Bitcoin. Simpel itu. Nah, contohnya kayak news, market psychology. Itu benar-benar ngaruh banget ke market psychology. News. Jadi kalau misalnya ada bad news, itu bakal ngaruh ke market psychology-nya para investor atau trader. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, kalian bisa langsung tanyain ke gua aja ya. Kayak news ini paling sering sih. Kayak misalnya Fed, FOMC, potong suku bunga, naikin suku bunga, dan lain-lain. Itu sebenarnya ngaruhnya ke market psychology. Kalau misalnya kalian mau lihat dari arah kebijakannya itu sebenarnya masuknya ke global liquidity. Tapi kalau misalnya short term, pergerakan short termnya itu ngaruhnya ke market psychology. Makanya ada yang namanya sell on news. Pasti pernah kalian dengar dong sell on news. Misal kayak pasca FOMC Bitcoin terbang. Biasanya karena orang itu udah optimis Fed bakal potong suku bunga. Itu kan good news kan? Orang bakal mikir itu Bitcoin bakal naik gitu. Jadinya mereka beli Bitcoin secara berbarengan yang ngebuat investor itu price in, biasa orang bilang kan. Oh iya, ini penting juga nih, technical analysis. Jadi technical analysis itu yang kalian pakai sebenarnya tarik garis, supply, support and resistance, order block dan lain-lain itu market psychology guys. Kenapa? Ini gue harus jujur-jujuran ya. Kenapa technical analysis itu bisa berpengaruh ke market? Kok bisa, Bitcoin disupport dia bisa terbang gitu? Karena semua orang itu berpikiran sama, banyak orang yang berpikiran sama gitu. Sesimpel itu sebenarnya. Kok bisa Bitcoin turun pas di resistance? Karena orang itu mikir ini udah di resistance, ini bakal turun. Akhirnya mereka jual dan banyak orang yang nerapin technical analysis akhirnya selling pressure makin tinggi. Sesimpel itu sebenarnya. Hal itu terjadi karena banyak orang yang berpikiran sama. Kita lanjut. Geopolitical risk. Ini udah sering lah kita laluin ya, geopolitical risk. Kayak misalnya kemarin Venezuela itu presidennya ditangkap kan sama Trump. Abis itu perang dunia atau dan lain-lain lah, perang dunia lah atau apapun lah, geopolitical risk ya. Kita lanjut. Tapi balik lagi ke kebijakan global liquidity-nya. Kalau tidak berpengaruh, biasanya dampaknya itu lebih kecil gitu. Jadi contohnya kayak kemarin presiden Venezuela itu siapa nama? Nicolas Maduro ya kalau nggak salah namanya. Itu ada ketidakpastian geopolitik lah di sana. Tapi nggak ngaruh ke global liquidity-nya. Akhirnya kan Fed ujung-ujungnya bakal tetap aja mempertahankan suku bunga kan. Itu nggak ada ngaruh ke kebijakan Federal Reserve-nya. Akhirnya Bitcoin nggak gerak kan waktu itu. Mau dunia kayak gimana pun, tapi kalau misalnya nggak berpengaruh ke kebijakan global liquidity-nya itu nggak bakal ngaruh ke Bitcoin. Nah, yang terakhir ada scarcity. Apa itu scarcity? Bukan terakhir. Kelima nih, scarcity. Apa itu scarcity dan kok bisa berdampak? Lanjut. Jadi Bitcoin itu supply-nya terbatas, tapi demand-nya naik terus. Bukan cuma dari investor retail, tapi juga dari institusi dan negara. Kayak ini nih, Donald Trump. Itu kalau nggak salah Bitcoin Strategic Reserve itu masih diproses lah, simpelnya ya. Dan banyak juga negara-negara yang udah mulai nerapin Bitcoin Strategic Reserve. Jadi ya simpelnya cadangan negara mereka itu bakal masih dipertimbangkan buat dipegangin Bitcoin, buat dibeliin Bitcoin. Gitu. Yang terakhir, yang keenam ya, ada derivative market. Ini geraknya ke short term sebenarnya. Nah, ada dua jenis nih derivative market. Jadi simpelnya ini tuh kayak manipulasi pasar gitu. Ada long squeeze, ada short squeeze. Kalian pasti pas technical analysis itu pasti pernah kayak ngelihat Bitcoin liquidation heat map kan? Bitcoin liquidation heat map itu simpelnya cara nganalisa market dengan ngelihat derivative market. Jadi kalau long squeeze itu anggap lagi nih, banyak orang yang ngelong, banyak orang yang ngira bahwa harga Bitcoin itu bakal naik sebagai contoh ya. Banyak orang yang ngira bahwa Bitcoin itu nilainya bakal naik. Jadi mereka ngelong Bitcoin di derivative market, di futures, derivatif dan lain-lain ya. Dan akhirnya smart money itu nyadarin hal ini. Akhirnya mereka itu manipulasi market dan malah makan stop loss orang-orang. Makanya itu dinamakan long squeeze. Dan short squeeze itu juga sebaliknya. Kalau banyak orang yang ngelong, itu kemungkinan short termnya itu Bitcoin secara jangka pendek itu bakal turun. Kalau long squeeze, short squeeze itu kebalikannya ya teman-teman ya. Oke, jadi ada yang tahu nggak di sini mana yang paling berdampak di antara keenam ini? Ada yang tahu nggak? Twitternya Donald Trump. Aduh. Kalau itu kan short term kan. Lu mau kalau nge-tweet Donald Trump tweet kayak gimana pun tetap kalau misalnya ditarik jangka panjang kan Bitcoin bakal tetap naik kan. Psikologi nggak sih? Ada yang tahu nggak? Mungkin global liquidity-nya. Benar, global liquidity. That's why kalau kita lihat bull market dan bear market itu di drive sama QE dan QT. Gue sempat bilang juga tuh di podcast.
Bitcoin, bull market dan bear market itu didrive sama global liquidity. Fed QE, Bitcoin rally. Fed QT, bear market, ya kan? Nah, jadi sebenarnya gue dari Bitcoin di peaknya itu di 120 ribuan itu gue udah expect bahwa Bitcoin itu nggak bakal terbang yang tinggi-tinggi kayak gimana. Karena kita tuh bull market pas Fed itu lagi QT. Gitu ya kan? Fed itu sekarang lagi QT loh, lagi ngurangin duit. Tapi kita malah bull market, Kita malah bull market karena ya emang adopsinya Bitcoin. Ya kan? Adopsinya Bitcoin makin besar simpelnya. Nah, ini dia nih. Berdasarkan research gua dan opini gua nih, untuk long term investing, kalian bisa lihat di sini. Global liquidity itu, ini menurut gua, ini opini gua, global liquidity itu bakal berpengaruh 80% untuk long term ya, long term investing. Sisanya 20% yang lain-lain, market psychology, derivative market, dan lain-lain. Oke. Kenapa menurut gua Bitcoin akan terus naik? Ini lanjut nih, ini faktor yang penting banget dan gak banyak orang sadar. Jadi di zaman perekonomian modern, global liquidity ini akan terus bertambah. Untuk apa? Untuk bayar hutang negara yang terlilit hutang. Sesimpel itu. Kalian tahu nggak hutangnya US itu berapa triliun US dollar? 39 triliun US dollar. Itu kalau gue ketik nolnya kayak di sini nggak nyampe nolnya. Itu bener-bener banyak banget. Itu udah kuintiliun, ribuan kuintiliun kali, nggak tahu dah gue. Itu nomornya berapa ya. Jadi di perekonomian modern, orang itu menggunakan bank sentral itu untuk cetak duit untuk ngelunasin hutang yang lama. Jadi contoh gini, US ngutang, mereka nggak bisa bayar hutang, mereka cetak duit buat ngelunasin hutang yang lama, gitu. Ngelunasin hutang yang lama itu dengan cara apa? Ya mereka cetak duit secara nggak langsung, bank sentralnya itu ngebantu negara dengan cara ngebeli obligasinya lagi. Jadi ya mereka tuh gali lubang tutup lubang, gitu. Mereka itu ngelunasin hutang yang lama dengan cara minjem lagi. Mereka minjem lagi, makanya utangnya tuh terus numpuk. Dan Jadi bukan ke infrastruktur, infrastruktur apa? Oh iya, itu ada sebagian. tapi lebih ke hutangnya. Hutang ada, cuman gue bilang besarnya ya itu di utang kebanyakan. Karena kita lihat sekarang negara-negara tuh pada kelilit hutang semua. Jepang, itu gila itu Jepang ada. Iya, cuman kalau dibilang infrastruktur, pembangunan, bullshit sih enggak ya. Siapa yang bilang bullshit? Cuman dari awal ya mungkin kalau secara teori awalnya tahun 1800-an kalau nggak salah, itu awalnya uang itu dicetak karena untuk ngebangun infrastruktur. Karena negaranya itu dia tuh nggak punya uang buat ngebangun infrastruktur. Akhirnya mereka itu ya cetak duit gitu. Itu awal mulainya obligasi. Itu gue udah jelasin di Bit Academy Plus tuh, berbentuk modul video gitu. Dan satu lagi yang jadi beban negara banget buat kenapa perekonomian modern global liquidity itu bakal terus bertambah. Itu karena perang dunia. Ini konflik sama ini, kalian kira misal perang dunia ini negara sama negara ini perang itu kalian kira dapat duit dari mana? Itu gede banget duitnya. Dengan cara apa? Dengan cara mereka cetak duit lagi. Mereka cetak duit. Mereka perang, mereka cetak duit gitu. Itu dia. Lanjut. Nah, ini dia nih hutangnya US saat ini 38 triliun US dollar. US dollar loh ya, bukan rupiah loh, 38 triliun US dollar. Apakah kalian yakin US itu bisa ngelunasin hutang segede ini? Mungkin ada ya posibilitasnya, cuman ya kayaknya agak susah ya. Kalaupun bisa, mungkin mereka bakal QE lagi buat ngelunasin utang yang lama gitu. Kemungkinan besar mereka bakal cetak duit lagi buat ngelunasin utang yang lama. Itu tesis gua. Oke. Nah, ini juga nih, ini penting juga nih. Bank sentral modern itu wajib ngebuat negaranya inflasi. Biasanya 2%. Kalian tahu nggak? Nah, jadi contohnya kayak negara besar itu kalau nggak salah negara maju kayak Amerika, itu dia mewajibkan negaranya itu inflasi. Harus inflasi. Kenapa? Buat ngedorong ekonomi. Kalau misalnya nggak ada inflasi, mana ada orang mau belanja kan? Kalau misalnya ada deflasi, mending orang, nanti aja deh gue beli juga harganya turun terus kan. Mending gue nanti aja beli gitu. Kalau misalnya inflasi, orang bakal didorong buat belanja. Itu yang bakal ngedorong ekonomi dan GDP. Gitu. Jadi global liquidity bakal terus ditambahin buat ngebuat inflasi. Tapi kalau kita lihat realitanya inflasi itu lebih dari 2% ya. 2% itu secara aturan aja sebenarnya.
Kalau secara prakteknya, kalau Amerika sekarang kalau nggak salah 2,7% gitu, year on year-nya ya, 2,7, 2,6, 2,8 gitu kalau salah terakhir gue lihat. Nah, ini dia nih rumusnya. Global liquidity bertambah sama dengan inflasi. Inflasi ngebuat inflow ke store of value. Contohnya kayak apa? Kayak emas. Makanya karena ada ketidakpastian geopolitik, itu ngebuat emas rally. Ya kan? Kita bisa ngeliat sekarang Jepang itu terlihat hutang, Amerika terlihat hutang, semua negara ya debt GDP tinggi-tinggi banget. Bahkan kayak negara seperti Jepang yang kalian lihat negara maju nih, wah negaranya bagus banget ya, infrastrukturnya bagus banget, ada kereta gantung gitu di atas gitu. Ya mereka terlihat hutang simbolnya. Dan kayak yang gue bilang tadi, Bank of Japan itu secara berdasarkan data mereka tuh nggak mau ngebantu Jepang lagi dengan cara cetak duit karena mereka tuh mata uangnya udah inflasi parah. Japanese yen. Nah ini nih, store of value itu emas dan Bitcoin ya. Jadi secara teori itu bakal masuk inflow ke store of value kayak emas, tapi Bitcoin itu secara narasi lah ya, sebagian kecil itu bakal masuk ke Bitcoin gitu. Gak cuman Bitcoin sih sebenarnya, saham juga, cuman yang gua kategorikan sebagai store of value itu cuman Bitcoin dan emas. Cuman kalau Bitcoin masih belum sebesar itulah store of value di mata orang-orang. Ini juga nih, endorse-nya Bitcoin itu Donald Trump tau. Serius, lihat nih, kalian lihat sendiri pas Donald Trump kampanye, pas Donald Trump pidato, buy more Bitcoin gitu-gitu. Kita bakal jadiin Amerika negara kripto, negara Bitcoin, ibu kota kripto. Ya kayak gimana ya, udah kayak di endorse aja gitu. Nah, Bitcoin Strategic Reserve pun sedang diproses. Negara lain itu berpotensi ikutan. Ya, negara paling besar lah ya, adminnya bumi nih, dia ngepromosiin Bitcoin terus-terusan. Harusnya negara lain bakal ikutan dong. Amerika aja udah mulai gitu. Oke, kita lanjut.